Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya Haji Tanjung kembali hadir untuk Anda ya. Masih membahas seputaran gait, anxiety, kecemasan dan psikosomatis, dan tentunya masih memberikan Anda motivasi, ya, penyemangat, edukasi dan solusi lepas dari gangguan gait, anxiety, kecemasan dan psikosomatis. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda semuanya, subscriber saya, diberikan kesembuhan segera ya, dan tentunya bisa pulih kembali ya, tidak lagi diserang oleh sensasi-sensasi yang diakibatkan oleh gangguan ini, teman-teman semuanya. Baik, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang ya. Channel saya hanya membahas mengenai gangguan lambung saja ya, GERD, anxiety, kecemasan dan psikosomatis. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menyoroti kepada teman-teman yang tingkatan penyembuhannya masih rendah ya. Artinya masih merasakan banyak sensasi ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, di sini saya akan memberikan Anda penyemangat ya, dan kiat-kiat yang harus Anda lakukan bagi Anda yang baru saja mengalami gangguan ini, teman-teman, atau penyembuhannya masih di tingkat paling rendah ya. Nah, kalau dulu ya, saya pribadi ketika mengalami gangguan ini pertama kali ya, awal-awalnya udah tentu saya kelabakan, teman-teman ya. Artinya dari sisi pengalaman belum ada, terus kemudian edukasi mengenai lambung juga tidak ada yang pasti itu ya. Terus kemudian cara mengolah makanan juga belum tahu ya. Terus kemudian timbul di benak ini gangguan atau penyakit apa. Ini jadi bahan pertanyaan bagi saya khususnya pada waktu itu, karena memang saya blank ya, tidak ada pengalaman dan tidak tahu bahwa gangguan yang saya alami itu adalah gangguan lambung, teman-teman ya. Bahkan hampir di satu minggu ya, kadang-kadang sampai 2 kali ke rumah sakit ya, memeriksakan diri baik ke rumah sakit atau ke dokter umum ya, karena memang yang dirasakan itu sangat tidak nyaman seperti itu. Jadi sensasi-sensasinya ini yang dirasa cukup kewalahan kita ya, artinya tidak nyaman seperti itu, teman-teman. Nah, akhirnya di setiap hari ya, tentu saya merasakan sensasi-sensasi yang teman-teman mungkin rasakan saat ini ya. Artinya cukup parah juga gitulah, karena memang dari sisi edukasi belum paham. Nah, jadi setelah saya telusuri ya, dari beberapa dokter ya, sudah berjalan sekian bulan ya, artinya saya harus memeriksakan diri saya ke dokter yang paling benar ya, artinya kan tidak ke dokter umum lagi, teman-teman. Saya harus ke dokter yang memang harus mengetahui apa sih sebenarnya yang saya alami. Nah, akhirnya saya pun mendapatkan informasi bahwa saya mengalami gangguan asam lambung. Nah, jadi dari sanalah saya mulai berbenah diri ya, mencari informasi-informasi, kemudian ya di beberapa sosial media ya, baik dari YouTube juga, kemudian dari teman-teman ya, kolega dan yang lain yang memberikan saya, dan sekaligus saya mendapatkan bagaimana cara penanganan ya, dari gangguan ini. Nah, jadi buat teman-teman yang baru ya mendapatkan gangguan ini ya, seandainya Anda mengalami sensasi-sensasi seperti yang saya rasakan ya, atau mungkin teman-teman bisa scroll down di video saya yang sebelumnya, itu judulnya 60 sensasi yang saya rasakan. Seandainya sama yang Anda rasakan pada saat ini, bahwa itu fix ya, Anda mengalami serangan lambung atau lambung itu sendiri ya, baik dari asam lambung atau gastritis ya, radang dan sejenisnya. Singkatnya bahwa Anda mengalami gangguan dispepsia, teman-teman semuanya. Nah, berangkat dari informasi tersebut ya, saya mulai berbenah diri ya, artinya dari sisi makanan pun saya harus jaga,
Dan saya belum mendapatkan formulasi mengenai 3P pada waktu itu. Artinya saya hanya mengolah makanan saya bagaimana caranya mendapatkan makanan yang ramah lambung. Dari beberapa teman-teman yang sekali lagi yang saya sampaikan tadi ya, saya mendapatkan informasi-informasi ya, dan saya sampai meneliti ya, sangat teliti sekali ya, tentu dari segi makanan. Saya tidak memakan makanan yang sembarangan ya, baik bukan hanya makanan tentunya ya, dari pasta gigi pun saya harus ganti ya. Kemudian makanan yang lunak ya. Jadi buat teman-teman yang baru mengalami gangguan ini, saya harap ya teman-teman harus meneliti itu semuanya ya. Baik dari pasta gigi yang Anda pakai saat ini mungkin bisa diganti dengan pasta giginya anak-anak ya. Saya tidak mau menyebut merek di sini, yang pasti banyak ya pasta gigi anak-anak yang dijual di beberapa toko ya. Anda juga bisa menggunakan itu. Terus kemudian makanan-makanan yang memang ramah lambung ya, itu saya pakai ya. Mungkin teman-teman bisa scroll down juga di video saya ya, mengenai makanan-makanan ramah lambung sudah saya buatkan. Terus kemudian kalau teman-teman masih merasakan sensasi ini ya, tentu saya harus berikan Anda penyemangat. Memang reaksi dari gangguan lambung itu seperti itu. Hampir ya 99,9% yang kita alami itu sama ya. Teman-teman yang teman-teman rasakan saat ini, saya juga merasakan karena memang saya pernah di posisi teman-teman. Nah, jadi untuk itu makanan ini yang harus dititik beratkan ya buat teman-teman yang kesehatan atau penyembuhannya masih di bawah rata-rata rendah ya. Memang benar-benar harus diperhatikan. Dan bumbu-bumbu masakan juga teman-teman ya, untuk menghindari bawang-bawangan dulu ya, yang keras ya, karena memang kalau bawang-bawangan itu sama seperti antibiotik teman-teman ya, itu keras, memang sehat ya, manfaatnya banyak, tapi untuk saat ini ya, bagi teman-teman yang masih parah lambungnya ya, cukup hanya 1 atau 2 slice saja bawang ya di makanannya, jangan terlalu banyak-banyak. Terus kemudian untuk tomatnya, tolong untuk jangan mengkonsumsi tomat mentah ya, at least harus dimasak dulu. Terus kemudian bawang putih juga ya diminimkan ya, diminimalisir saja, jangan sampai kita banyak-banyak mengkonsumsi yang bahan-bahan makanan yang keras ya, tentunya di lambung. Nah, dari itu semua ya saya pelajari semuanya, jadi bertahap ya, dengan makanan-makanan yang ramah lambung tentunya untuk membantu kinerja lambung kita untuk tidak kerja berat pada waktu itu. Nah, jadi saya aplikasikan dan alhamdulillah ya, dari awalnya memang sensasi yang sampai tidak bisa ngapa-ngapain ya, saya bisa berdiri ya, kemudian saya bisa jalan, dan hal-hal yang memang tidak bisa saya lakukan bisa saya lakukan pada waktu itu ya. Jadi untuk teman-teman usahakan untuk perhatikan makanannya dulu ya, bagi teman-teman ya. Sekali lagi nih ya, saya informasikan atau saya share pengalaman saya ke teman-teman ya, untuk diperhatikan makanan-makanan ini pada awal teman-teman mengalami gangguan ini ya. Jadi jangan terpaku sama informasi-informasi yang Anda dapatkan ya, ketika teman-teman mengalami penyembuhan, tingkat penyembuhannya rendah, jangan samakan dengan teman-teman yang mengalami tingkat penyembuhannya sudah di 90% rata-rata ya. Jadi itu berbeda teman-teman. Jadi jangan diikutin itu. Jadi teman-teman fokus saja ke makanan yang ramah lambung ya. Terus kemudian pola pikirnya dibenahi, kemudian pola hidupnya juga harus dijaga ya, seperti itu. Insya Allah ya, dengan konsistensinya teman-teman ya, ketika teman-teman menerapkan itu ya secara repetisi, insya Allah teman-teman bisa membaik dengan cepat ya. Oke.
Jadi di sini ya saya sekali lagi hanya fokus ke teman-teman yang tingkat penyembuhannya masih rendah ya, bukan teman-teman yang sudah tingkat penyembuhannya sudah di atas rata-rata teman-teman. Karena kalau di atas rata-rata itu cara penanganannya itu berbeda teman-teman. Jadi di situ kalau teman-teman yang sudah tingkat penyembuhannya sudah hampir sembuh ya, itu harus dilatih mentalnya teman-teman ya. Jadi tidak sama dengan teman-teman yang tingkat penyembuhannya masih di bawah rata-rata. Baik ya, follow terus ya channel saya Oji Tanjung. Jangan lupa untuk di like, di subscribe teman-teman ya, karena ini kan untuk dukungan channel ini bisa berkembang ya. Dan saya pun bersemangat tentunya untuk memberikan informasi dan video-video yang lain tentunya buat teman-teman semuanya. Dan yang pasti ya saya doakan teman-teman untuk segera sembuh, segera pulih ya, segera terbebas dari gangguan ini teman-teman ya, dari gangguan GERD, anxiety, kecemasan dan psikosomatis. Sekian dulu video kali ini, maafkan jika ada kata-kata yang salah dan mungkin dari tata cara saya yang kurang berkenan di hati Anda, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.